Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yohanes William Saleki. Saya dosen pada jurusan Gizi Politeknik Kemenkes Bandung yang berhomebaskan di program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PDD UKTPT saya bagian pengajaran pada salah satu mata kuliah. Mata kuliah yang saya jelaskan yaitu mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular yang terdiri dari 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester 5 yang telah memenuhi mata kuliah prasyarat, yaitu diantaranya adalah mata kuliah anatomi fisiologi, kemudian patologi manusia, patologi penyakit tidak menular, dan dietetika penyakit infeksi. Pada perkuliahan dietetik penyakit tidak menular ini telah diberikan pembagian penilaian diantaranya 50% untuk teori dan juga 50% untuk praktikum. Pada bagian teori tersebut, 30%-nya diambil dari kebebasan individu dan untuk UTS dan UAS diambil masing-masing 30%. Untuk praktikumnya, dari diskusi dan presentasi diambil 50%, kemudian ujian praktikum 30% dan juga laporan atau logbook sebanyak 20%. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan pengetahuan tentang gizi dan dietetika penyakit tidak menular pada berbagai jenis penyakit tersebut. Di antaranya adalah obesitas, gangguan endokrin, dislipidemia, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit ginjal dan batu ginjal, gout, pra dan pasca bedah, dan komplikasi kehamilan. Pada pelaksanaan di kelas nanti, saya akan menyampaikan 3 komponen utama dalam proses pembelajaran yang disingkat sebagai DIA, yaitu yang pertama adalah deskripsi. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian apa saja kegiatan yang akan dilakukan, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada mata kuliah tersebut, secara khusus pada pertemuan yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan aktivitas yang di dalamnya akan diikuti dengan penugasan dan juga penilaian. Secara umum penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu penilaian formatif yang dilakukan setiap akhir pertemuan dan juga penilaian sumatif yang dilakukan pada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan terkait dengan proses perkuliahan di kelas, bagaimana saya menyampaikan materi tentang dietetik pada penderita obesitas. 3 komponen utama yang akan saya sampaikan pada perkuliahan ini yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya akan menyebarkan RPS yang sudah dilampirkan pada LMS, atau pada hari ini saya melampirkannya pada Google Classroom untuk diakses oleh mahasiswa. Kemudian pada proses delivery di kelas, saya juga menggunakan media yang mendukung saya untuk menghidupkan kelas agar lebih interaktif. Di antaranya saya menggunakan Canva untuk mendesain PPT saya, kemudian saya juga menggunakan metode kuis interaktif, dan hal tersebut merupakan bentuk atau upaya yang saya siapkan agar dapat menyiapkan kelas yang interaktif. Kemudian setelah itu, untuk asesmen dilakukan melalui asesmen formatif yang dilakukan pada setiap akhir pertemuan dan juga asesmen sumatif yang dilakukan pada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Baiklah, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran di kelas yang telah saya siapkan. Semuanya? Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Iya. Jadi kita sudah masuk ke semester 5 ya? Oke, baik. Semoga tetap semangat ya. Jadi mata kuliah kita di hari ini yaitu tentang dietetik penyakit tidak menular ya. Kalau pada
Semester sebelumnya kita sudah belajar tentang patologi penyakit tidak menular, itu terkait dengan perjalanan penyakitnya. Di mata kuliah ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun dietnya. Cuma tetap kita akan mengulas kembali tentang apa yang sudah kita pelajari pada materi patologi penyakit tidak menular. Semuanya sudah saya berikan RPS ya, nanti silakan tinggal diakses untuk melihat terkait dengan capaian pembelajaran dan metode, kemudian sistem penilaian seperti yang sudah disebutkan di situ ya, sudah dijelaskan. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah yang diharapkan ya. Semoga setelah kita akan lebih menekankan pada bagian penata laksanaan gizi gitu ya. Sebelum lanjut, pasti kalian masih ingat materi sebelumnya untuk di mata kuliah patologi penyakit tidak menular. Ada yang bisa menjelaskan apa itu obesitas? Ya, Salman silakan. Kelebihan berat badan dalam bentuk lemak. Sip, terima kasih. Kita siapkan dulu untuk Salman ya. Kelebihan berat badan dalam bentuk lemak ya. Itu benar sekali ya. Jadi kalau obesitas itu memang adanya kelebihan berat badan, tapi yang lebihnya itu adalah lemak ya. Karena kalau yang lebihnya itu bukan lemak, berarti apa? Misalnya ototnya berlebihan, boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Kenapa coba boleh otot berlebihan? Ada yang berpendapat? Lebih cepat pakai kalori. Kedengaran kenceng dikit, Adrian. Jadi kalau lemak kan si kalorinya itu disimpan aja, tapi kalau si otot kan, jadi si kalorinya itu dipakai untuk kuat lemak. Oke, ya, terima kasih. Jadi kalau mendengar ya, Adrian bilang kalau otot itu bisa mengonsumsi kalori lebih baik daripada lemak ya. Dan selain itu, kalau kelebihan otot dia tidak ada dampak kesehatannya seperti kelebihan lemak yang bisa menyebabkan terjadi apa? Kemarin orang obesitas yang akhirnya beresiko mengalami diabetes itu karena ada kondisi resistensi insulin ya. Jadi itu yang ditakutkan. Evaluasinya ya, buat menu dan monitoring. Metode yang sering dipakai dan juga tidak invasif ya, mudah, itu adalah pengukuran indeks massa tubuh. Ada yang tahu cara mengukur atau menghitung indeks massa tubuh? Bagaimana caranya? Ada siapa? Hana, coba gimana? Berat badan dalam satuan kilo dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Oke, terima kasih ya. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam sentimeter per meter dipangkat kedua ya. Nah itu hasilnya itu bisa dilihat di slide ya, kategorinya ya. Kalau untuk yang WHO internasional, overweight itu kalau di atas 25 kg per meter kuadrat ya. Range normal yang kita ketahui kan 22,9 ke atas sampai ke menghancurkan umur dan energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan nasi goreng kan beda ya. Belum lagi kalau ditambah sumber protein gitu ya. Jadi tadi output juga berpengaruh. Ini sebenarnya juga bersinggungan kalau kita membahas tentang indeks glikemik makanan ya, kalau di diabetes. Nah yang ketiga, telling effect of exercise. Sudah jelas ya, jadi dipakai untuk exercise, aktivitas fisik. Nah jadi kalau kita mau meningkatkan, kalau basal metabolisme itu kan mungkin agak lama berubahnya ya. Kalau kita secara profil metabolik sudah lebih baik, persen lemaknya juga tidak terlalu tinggi, mungkin basal metabolisme bisa meningkat. Dilihat sudah mengalami gangguan metabolik yang nanti akan merujuk ke resiko munculnya penyakit tidak menular ya, PTM. Apa saja 5 indikator metabolik sindrom menurut NCPT? Saya kasih tahu yang pertama ya. Gula darah yang mana? Gula darah puasa tinggi ya. Jadi gula darah puasa tinggi, berarti itu masuk ya. Gula darah puasa, kemudian tekanan darah ya. Terus kolesterol. Kolesterol yang mana? Yang mana? HDL atau LDL? HDL ya. Terus dua lagi?
Trapezius gas sama lingkar perut ya. Waist circumference lingkar perut. Dikatakan mempunyai metabolic syndrome jika mengalami berapa minimal 3 ya, minimal 3. Jadi kalau misalnya dia hipertensi, lalu gula darah puasanya tinggi, kemudian HDL-nya gimana? Rendah ya, HDL-nya rendah, berarti itu sudah dikategorikan metabolic syndrome ya. Nah, sindrom metabolik itu bisa dideteksi diri itu dari perubahan berat badan. Yang di sebelah kiri kita ini ya, Yudkin 22,3, kemudian di sebelah kanan Yannick 22,3 juga INT-nya. Tapi setelah dicek body fat percent-nya ya, total persen. Nah, menurut kalian gimana dengan fenomena ini? Gimana boleh sekali lagi? Perbedaan IMT itu jadi kelemahan IMT itu jadi nggak bisa bedain masa lemak sama masa otot. Oke, ya benar ya. Jadi itu menjadi salah satu kelemahan dari IMT. Jadi kita dalam menilai status gizi, cara termudah itu kita pakai IMT. Cuman memang kita harus sadar terkait dengan kelemahannya, yaitu tidak bisa. Laki-laki ya normalnya itu ada di bawah 25% ya, sekitar 18 sampai 25%. Di sebelah kanan kita ini ya. Kalau yang perempuan itu di 30 ya, 30%. Untuk lingkar lingkar perut ya, bisa dilihat ada perbedaan standar lingkar perut untuk orang Asia dan juga untuk orang Europe ya. Ya dasar. Nah, bisa dilihat tuh energy out-nya dari basal metabolisme basal. Metabolisme basal itu apa? Yang masih ingat? Metabolisme basal. Indah, apa tadi? Mau jawab? Apa metabolisme basal? Itu tuh disebut si basal metabolisme. Oke, ada yang tidak setuju kan? Kata Indah itu energi yang dikeluarkan sehari-hari atau dalam sehari? Dalam satu hari itu dikatakan energi basal, metabolisme basal. Setuju? Anak setuju, ada yang setuju? Siapa? Yaya. Kalau basal metabolisme itu setahu saya Pak itu justru energi yang dibutuhkan dalam satu hari gitu. Misalkan basal metabolisme tubuh untuk menjalankan sistem reproduksi tubuhnya itu misalnya 1300. Nah, kalau kita makannya di bawah 1300 kalori bisa jadi merusak basal metabolisme. Oke, masih kikis ya, belum? Ada yang mau makan? Buruan? Kalau setahu saya Pak, energi basal itu energi minimal yang kita pakai buat apa yang misal kalau kita tidur, karena organ-organ tetap berjalan, jadi tetap butuh energi. Jadi buat itu makanya kalau energi total itu dikali aktivitas fisik. Jadi energi basal itu benar-benar dasar yang buat jalanin tubuh kita gitu. Kalau energi basal nggak terpenuhi kita lemes. Oke, ya itu ya, terima kasih Rolandnya. Jadi energi itu energi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh kita saat kita beristirahat. Jadi kalau kita tidur kan, kita tetap bernapas ya. Jadi tetap terjadi proses inspirasi, jantung kita pun tetap berdetak ya, sistem pencernaan pun tetap bekerja. Nah itu semuanya digerakkan melalui gula darah itu cepat melonjak tinggi. Nah konsumsi seperti apa menurut kalian yang bisa membuat kayak gitu? Ada yang tahu? Sama nggak sih mana? Oh sama, dari dekat aja. Jadi thermic effect of food itu jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna seperti memproses makanan yang dikonsumsi oleh kita. Oke, ya benar ya. Jadi sebenarnya itu dari kalimatnya udah ketahuan ya, thermic effect gitu. Thermic itu panas gitu ya, panas itu energi ya, energi yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan untuk mengelola makanan ya. Jadi kalau kita makan lihat sudah mengalami gangguan metabolik yang nanti akan merujuk ke resiko munculnya penyakit tidak menular ya, PTM. Apa saja 5 indikator metabolic syndrome menurut NCPT? Saya kasih tahu yang pertama ya.
Gula darah yang mana? Gula darah puasa tinggi ya. Jadi gula darah puasa tinggi, berarti itu masuk ya. Gula darah puasa, kemudian tekanan darah ya. Terus kolesterol. Kolesterol yang mana? Yang mana? HDL atau LDL? HDL ya. Terus dua lagi. Triglycerida sama lingkar perut ya. Waist circumference lingkar perut. Dikatakan mempunyai metabolic syndrome jika mengalami berapa minimal 3 ya. Minimal 3. Jadi kalau misalnya dia hipertensi, lalu gula darah puasanya tinggi, kemudian HDL-nya gimana? Rendah ya. HDL-nya rendah, berarti itu sudah dikategorikan metabolic syndrome ya. Nah, sindrom metabolic itu bisa dideteksi itu dari perubahan berat badan. Apa tadi? Ghrelin ya. Jadi ingat aja GERD gitu ya. Lapar, ghrelin. Itu kalau lambungnya kosong. Tapi si ghrelin itu akan berkurang, yang akan dikurangi jika lambungnya itu mulai terisi. Jadi responnya itu dari distensi, stomach distension. Jadi ketika lambung terisi maka oke, begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Setelah ini nanti kita akan ada kasus ya, akan saya share kasus untuk coba jadwalnya. Soalnya hari ini kan hari Rabu. Rabu kan? Apakah ada pertanyaan? Ya silakan. Kita kalau studi kasus gitu seratnya kayak suka gak tercukupi gitu, kayak bikin studi kasus di pengerjaannya si seratnya kurang tercukupi. Nah, gimana cara mencukupi kalau si pasiennya itu nanti cara si pasien itu nanti tercukupi gitu seratnya? Soalnya kan kadang kita aja ngerjainnya nggak tercukupi, apalagi pasiennya pas di kesehariannya itu juga kurang tercukupi. Gimana cara mencukupi? Oke, thank you, Ana. Jadi memang sebenarnya gitu ya, memenuhi asupan serat. Berapa asupan serat? Kecukupan? Ayo coba ada yang ingat biar paling ingat lagi nih. Masih coba berapa? 20 berapa? Satuannya penting tuh. Berapa? 25 gram ya, 25 sampai 30 gram. Bukan belas miligram. Kan dia ini masuk ke makro ya. Itu tuh susah banget tau. Kalau biasanya saya bilang ibu atau bapak konsumsi sayur sama nasi itu sama banyak. Ada yang pernah coba gitu loh, makan sayur sama nasi sama banyak. Harusnya mah kayak gitu ya. Sayur sama nasi itu sama banyak. Kalau kalian lihat di Spiritu kan, itu harus sama banyak. Pernah lihat yang T-shape? Nah, itu pakai T-shape itu biar dalam berbulan tuh. Ada lagi pertanyaan? Ini dulu. Jadi kita bertanya Pak, untuk pasien anak yang obesitas itu defisit kalorinya itu bagaimana ya Pak? Apa sama dengan dewasa atau bagaimana? Oke, baik ya. Terima kasih. Siapa namanya, Bapak? Raisa. Nah, Raisa bertanya, kalau defisit kalori untuk anak yang obesitas gimana? Dari sebelah sini ada bisa jawab? Terus ya, kayaknya penasaran mau jawab dari anak yang obesitas, kita defisit kalorinya gimana berarti? Kalau misalkan setahu saya itu tetap harus mencukupi faktor pertumbuhannya itu Pak, baru nanti kayak dikuranginnya pas udah si total energinya itu mencukupi dari faktor pertumbuhannya itu. Maksudnya setelah mempertimbangkan faktor pertumbuhan tidak ada lagi tambahan yang lain kan? Nah, selain itu jawabannya yaitu tidak defisit kalori gitu ya. Jadi kalau anak kita nggak defisit kalori ya, sesuai kebutuhannya dia gitu. Tapi tetap hindari jangan sampai asupan yang tinggi intensity kemik. Karena kalau silakan.
Anissa ya. Izin bertanya Pak, jadi kan saya tuh punya teman, dia tuh punya apa ya namanya tuh palpitasi atau pokoknya detak jantungnya tuh kayak lebih cepat. Nah ternyata pas dicek itu dijawab sama yang ngecek katanya kemungkinan ada riwayat konsumsi obat diet tapi nggak ada apa namanya nggak dari resep dokter gitu. Nah terus di sini tuh pertanyaannya, ketika kita tuh dapat klien atau pasien obesitas yang punya riwayat konsumsi obat diet ataupun dia punya keturunan obesitas sejak kecil gitu, apa hal-hal detail yang perlu kita perhatikan ketika kita memberikan asupan gizi kepada klien yang punya riwayat hal tersebut? Oke, terima kasih Anissa, pertanyaan menarik. Nah, jadi kalau misalnya pasien punya riwayat konsumsi obat yang tidak terkontrol, ya ini sebenarnya kalau kalian sudah di penyakit itu harus dilihat juga ya dari mana ini. Tapi kalau anak, nah ini sebenarnya materinya itu ada di patologi kemarin ya. Kalau anak itu yang sudah dari anak berobesitas ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa karena kelainan genetik ya. Oke, jadi cukup berarti ya pertanyaan. Untuk evaluasinya kita ada kuis sebentar. Mana ya? Kuis. Sebentar. Oke, siap. Lanjut ya. Ayo. Yang kedua. Siap. Ayo lanjut. True or false? Nggak bisa semua ya, berseru ya. Nah, sebagai pemenang kita undang dulu nih baru buat nanya-nanya. Ayo. Nah, karena paling cepat dan jawabannya nggak ada yang salah ya, terima kasih ada yang salah satu ya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu Hanan. Sebentar. Informasi baru apa yang Hanan terima terkait dengan diet untuk orang obesitas di kelas hari ini? Oke. Sebenarnya nggak ada yang baru sih Pak.
Kan diajarin di PPTM paling paling jadi mantepin materinya aja gitu Pak. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, cukup berarti ya, karena ya. Oke, terima kasih dan selamat siang semuanya. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Demikian video pembelajaran pada salah satu TM pada mata kuliah Dietetika Penyakit Tidak Menular semester 5 pada program studi Gizi dan Dietetika program Sarjana Terapan jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 0 tahun 2025. Terima kasih dan salam untuk kita semua.